Alhamdulillah Pak Yudi, hari ini kita 15 kilo kegiatan. Iya Pak Atta, alhamdulillah cuaca juga cerah hari ini, jadi semua lancar kita dapat keringat ini. Ya. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Beli dan Ge, tumben Selamat pagi-pagi pagi. rajin sudah Sehat sembahyang di selalu. pura. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi mau saya ajak sepedaan tuh, tapi karena udah ibadah ya udah saya jalan sama Pak Atta. Stungkare, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan atas asungaru nugerahnya dan utamanya terima kasih kepada manajemen Bapak, kepada direksi. Kami telah diberikan fasilitas ibadah sehingga kami bisa melaksanakan kewajiban setiap hari. Iya, Ya, alhamdulillah. betul. Karena memang kan Bang Sinar Harapan Bali kan dari Bali Dari gitu Bali, ya. Bapak. Manajemen berkomitmen untuk melestarikan budaya, selain juga itu sebagai tempat ibadah untuk Ibadah teman-teman. buat kita semua. Ya. Jadi sebelum memulai aktivitas, lebih baik kita berdoa agar semua yang kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar, diberikan kemudahan. Itu yang Stungkare penting. Bapak. Ya. Amin. Oke. Ya. Ye. Ayo Oke. kita ngopi-ngopi dulu kita. Iya. Yuk. Ayo. Yuk, sambatan yang lama tadi Pak. Beli sama Bisa Ge. sarapan. Ayo. Ayo, yuk. Sip. Siap, Ayo, Pak. sambil ngopi aja yuk, kita ngobrol. Siap. Siap, Kopi dulu Ya. kita. Amber, kita ngopi dulu yuk. Ayo. Amber, bener ya. Jarang-jarang tuh ada bank yang bisa naik seperti itu. Benar. DPK kita dia makasih Mas. Iya, makasih. DPK kita tumbuh, kreditnya juga tumbuh. Iya. Kemudian kita akhir tahun masih bisa realisasiin mantap mobile sama cash management system. Memang keren. Selamat pagi, Halo Cip. bro, gimana sepedaannya? Pagi. Pagi. Habis goes. Seger banget nih sepedaan. 15 kilo kita. Ketemu sama Iya. teman-teman di belakang. Belakang. Habis Iya. ibadah ya udah kita bilang sekalian aja ajak sini sarapan ya, Pak. Yuk, Oh, yuk, iya yuk, dong. yuk. Silakan. Pas ketemu teman-teman habis ibadah tadi. Kalau ibadah jangan sampai beli, ketinggalan. Iya. Ya kan? Ibadah di belakang ya, pura ya. Iya, Bapak. Iya, keren. Alhamdulillah ibadah pagi-pagi. Mudah-mudahan aktivitasnya semua diberikan kemudahan kelancaran ya. Amin. Cari keringat tipis-tipis sama Pak Atta, Cip. Wah, berapa kilo tadi? 15 kilo aja. Wis. Tas jam berapa jam? Setengah 6 tadi kita ya. Oh. Yang penting dapat keringat. Keren, 15 kilo. Yuk kita ganti baju dulu. Izin ya. Ready? Ayo. Cip. Pak Mas War, Ayo. izin Oh, ganti kita baju izin. dulu Ngobrol ya. sama teman-teman. Nanti kita balik lagi. Nanti ngobrol lagi nanti. Yuk. Tadi udah pada antigen kan sebelum kesini? Sudah Pak. Ya, ya udah kita ngobrol-ngobrol sambil lepas masker nggak apa-apa kok. Ya. Siap. Izin ya Oke, Pak ya. ya. Lepas masker. Ya, monggo. Ya, Pak. Udah pada PCR kan? Sudah. Nih, pesen minumnya juga nih, kita minumnya udah ada. Siap Pak. Wah, Balik lagi kita aja. udah rapi ya. Udah rapi. Habis mandi, seger banget Cip Wah, kita. iya. Setelah keringetan sekarang kan seger banget nih. Iya, pantesan seger udah. Olahraga tadi. Wah, enak nih pagi-pagi ngopi. Boleh. Sama nih. Ya, cappuccino juga. Ya. Boleh. Hot cappuccino ya. Selamat pagi. Pagi bro. Ini mau habis motor-motoran nih pasti. Dari mana? Silahkan duduk kakak. Baru saja dirasa nih tadi Pak Iwan langsung tampil. Biasa. Macet jalan. Lancar kalau naik motor. Oke. Naik trotoar maksudnya. Mbak Putri, Pak Made, gimana kabar keluarganya? Iya, Astungkare baik Pak. Puji Tuhan, keluarga kalian semua sehat-sehat. Nah, mumpung kita ketemu nih, Mbak Putri, Pak Made, ada yang mau ditanyakan nggak sama kita tentang kinerja bank? Iya siap Pak. Maaf ya Pak, saya mau nanya nih Pak. Boleh. Mbak Mantap ini kan 7 tahun ya Pak ya. Sudah berjalan 7 tahun. Nah dengar-dengar nih Pak, manajemen saat ini
apakah akan meningkatkan benefit karyawan Pak kesehatannya? Betul Mbak Putri. Kita di tahun 2022 ya di awal tahun sudah memenuhi komitmen ekspektasi dari stakeholder khususnya karyawan. Kita udah perbaiki tuh fasilitas kesehatan. Peningkatan fasilitas kesehatan pegawai untuk melahirkan misalnya untuk silver itu dari 5 juta menjadi 12 juta. Kemudian yang untuk gold dari 6 juta menjadi 16 juta. Begitu juga untuk kesehatan, kacamata, dan lain-lain. Serta kemudahan proses khususnya buat kepala cabang dan seluruh kepala divisi. Nah itu semua kita perbaiki untuk yang memenuhi tadi komitmen kita atau memenuhi ekspektasi dari stakeholder secara keseluruhan, khususnya karyawan. Kita juga selain karyawan, stakeholders kita kan adalah nasabah kan. Nah di ulang tahun kita yang ke-7 kemarin, kita juga kasih tuh bantuan sembako kepada seluruh nasabah gitu ya. Memang ya dibatasi di periode kalau nggak salah dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya mudah-mudahan nasabah kita juga makin mencintai bank kita. Wah keren banget ya Pak ya. Waktu di saat ulang tahun 7 tahun itu kita kan mendapatkan kaos Bank Mantap ya Pak ya. Dan keluarga juga diberikan. Nah itu tujuannya untuk apa ya Pak? Iya jadi saya lihat begini. Pembagian kaos di acara ulang tahun kita kemarin kepada seluruh pegawai dan keluarganya itu untuk meningkatkan self belonging kepada bank ini. Dan mudah-mudahan bank kita semakin terkenal di masyarakat. Tujuannya itu. Izin Bapak melanjutkan pertanyaan dari Mbak Putri. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan sudah berlangsung sampai dengan 2 tahun Pak. Nah kira-kira ada dampak nggak terhadap kinerja kita, performa keuangan Bank Mandiri Taspen di tahun 2021 kemarin? Iya memang pandemi COVID masih terus berlangsung Pak Made sampai 2022 ini. Jadi kalau kita lihat waktu tahun 2021, waktu bulan Mei yang varian Delta, itu memang sebenarnya sangat berat impact-nya terhadap bank kita. Tapi ya puji Tuhan kita bisa melampaui persoalan itu hingga saat ini sehingga kita tutup juga kinerja kita di akhir tahun 2021 sangat baik. Nah detailnya mungkin Pak Maswar lah yang bisa jelaskan lebih baik lagi. Silakan Pak Maswar. Baik Pak, Alhamdulillah di tengah pandemi ini Bank Mandiri Taspen tetap dapat memberikan hasil maupun kinerja yang cukup memuaskan ya. Sampai dengan akhir tahun 2021 kemarin, Bank Mandiri Taspen berhasil mencatatkan penyaluran kredit sebesar 31,4 triliun atau tumbuh sebesar 22,17%. Sedangkan dana pihak ketiganya, ya, dana yang berhasil dihimpun hampir mencapai 34,1 triliun atau tumbuh sebesar 23,74%. Sepanjang tahun 2021, mencatatkan laba bersih sebesar 645,7 miliar rupiah. Itu kenaikan sebesar hampir mendekati 50% loh. Ya. Itu saya rasa Bank Mandiri Taspen di tahun 2021 kemarin untuk kenaikan labanya, mungkin kita salah satu bank yang mencatatkan kenaikan laba paling tinggi. Dari segi aset, di akhir 2021 kemarin, kita tumbuh sebesar 29,75%. Atau mendekati 45,5 triliun rupiah ya. Dari periode yang sama dibandingkan tahun yang lalu hanya sebesar 35,1 triliun. Return on equity kita bisa catatkan sebesar 17,74%. Sedangkan untuk return on asetnya 2,04% atau lebih tinggi 20 basis point dibandingkan dengan target tahun 2021.
Wah, luar biasa ya Pak pencapaian di Bank Mandiri Taspen ini, mantap. Iya, yang perlu diingat, prestasi kerja kita dan pertumbuhan bisnis kita yang baik itu selain karena kerja keras ya seluruh insan Bank Mandiri Taspen, tetapi juga kita melakukan perbaikan ya. Pertama adalah perbaikan proses, perbaikan risk management, dan perbaikan-perbaikan lainnya. Nah, untuk ini yang lebih detailnya dapat dijelaskan oleh Pak Atta. Silakan Pak Atta. Baik, terima kasih Pak Mambar. Bro. Jadi Bro Made, Putri, fokus kita di tahun 2021 kemarin adalah menerapkan strategi untuk tumbuh besar dan sehat. Ya, jadi kata kuncinya adalah pada tumbuh tapi sehat. Karena memang kita mengharapkan Bank Mandiri Taspen ini bisa tumbuh sustain, gitu ya. Gelombang COVID kedua yang disebabkan oleh varian Delta yang kemarin kita alami di Q3 2021 sangat berdampak pada kondisi bank kita, ya. Di mana klaim debitur meninggal kita hampir meningkat kurang lebih 3 kali lipat, ya, dari klaim yang rata-rata biasanya 60-an miliar setiap bulannya, gitu ya. Terima kasih kepada seluruh Mantap Squad yang telah mendukung program kita untuk tumbuh sehat melalui proses booking dan approval kredit yang tentunya sangat selektif. Gitu. Ya, untuk meningkatkan produktivitas, kita juga melakukan perbaikan di sisi kredit processing, ya, di mana kredit yang dicairkan kurang dari 2 jam itu meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, sebelumnya kita di 34%, ya, di tahun 2020 meningkat menjadi 83% kredit kita yang bisa dicairkan kurang dari 2 jam. Seperti itu. Di kantor pusat kita juga melakukan evaluasi dan review bisnis dengan asuransi untuk memastikan bahwa rekanan asuransi yang kita ajak kerjasama mampu membayar klaim yang kita tagihkan. Mulai dari review premi asuransi, host to host proses klaim juga kita kembangkan, dan review PKS yang selama ini tentunya berjalan dengan asuransi. Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh Mantap Squad di 2021 menekan angka NPL kita di 0,75%, turun dibandingkan tahun sebelumnya di 0,78%. Sedangkan NPL perbankan jauh di atas kita di 3,06%. Baik Pak, kalau begitu Bank Mandiri Taspen termasuk bank yang sehat ya Pak ya. Semoga selalu sehat ya selama-lamanya Pak. Iya Pak. Nah permisi nih Pak, saya ingin menanyakan nih Pak. Jika dilihat dari sisi prestasi kinerja dan pertumbuhan Bank Mandiri Taspen, apakah sudah diimbangi dengan tata kelola perusahaan yang baik Pak? Betul sekali Putri, yang ditanyakan tadi bahwasanya memang Bank Mandiri Taspen ini nantinya diharapkan dapat tumbuh dengan sehat, ya, dan tumbuh secara sustain gitu. Maka dari itu kita harapkan seluruh insan Bank Mantap nantinya harus dapat bekerja mematuhi sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai tata kelola yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Jadi tujuannya apa? Mari kita bersama-sama menjaga, ya. Mulai dari Putri, Bro Made juga menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga teman, saling mengingatkan, itu yang penting. Jadi kalau ada yang produktivitasnya tidak bagus ataupun mempunyai kompetensi yang bagus tapi kemampuannya tidak dimaksimalkan, diingatkan, saling mengingatkan, dan yang penting adalah menjaga Bank Mandiri Taspen yang kita cintai. Dengan demikian maka kita ada improvement pada tahun 2021, kita mendapatkan pengakuan dari stakeholder. Jadi tata kelola kita yang governance itu terbukti pada 2 tahun berturut-turut, tahun 2020, 2021 kita dapat pengakuan Most Trusted khususnya untuk penilaian CGPI kita dari tahun 2020 dengan skor 87,44, kemudian meningkat pada tahun 2021 yaitu 88,87. Ada peningkatan 1,43. Ini menunjukkan bahwasanya
kita memang terus melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu juga pada tahun 2021 kita bisa mempertahankan ISO sertifikasi manajemen mutu 9001-2015 ya, itu yang terpenting. Kemudian kita mendapatkan sertifikasi ISO yang baru 37001-2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Dan kemarin pada akhir tahun kita mendapatkan ISO 37301 tentang sistem manajemen kepatuhan. Itu menunjukkan bahwasannya Bank Mandiri Taspen seluruhnya ya terus melakukan improvement, perbaikan untuk memberikan tata kelola yang baik. Ya, kemudian daripada itu kita juga mempunyai kepedulian, bukan hanya fokus pada bisnis ya, tapi kepedulian untuk CSR kita. Pada tahun 2021 kita ada program bedah rumah yang digagas oleh Pak Dirut pada kesempatan ini yang untuk segmen nasabah kita, yaitu pensiunan baik dari ASN maupun dari TNI Polri. Dengan 4 lokasi loh itu, ada di Surabaya, ada di Pangandaran, ada di Lahat, dan yang paling jauh ada di Atambua. Alhamdulillah, semua sudah diserahkan secara simbolis oleh direksi dan beberapa komisaris yang mewakili. Ya, selain itu ada juga CSR yang sifatnya membantu, ya, membantu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi terkendala dari pembiayaan. Kemarin secara simbolis diserahkan oleh Pak Dirut, yaitu pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang ada di UGM sebesar 150 juta. Mudah-mudahan dengan kepedulian terhadap lingkungan, maka pengakuan dari masyarakat luas terhadap perusahaan semakin tumbuh dan semakin bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat semuanya. Itu. Wah, capaian yang sangat luar biasa Bapak, di mana Bank Mantap ada dan selalu dekat dengan lingkungannya, khususnya kepada para pensiunan kita Bapak. Jujur, kami sangat bangga Pak menjadi bagian dari Mantap Squad. Ya, itu memang yang kita harapkan Pak Made dari seluruh insan Mantap Squad, untuk bangga dan cinta kepada Bank Mandiri Taspen ini. Dengan rasa sikap cinta dan bangga terhadap Bank Mandiri Taspen, maka harapannya adalah Bank Mandiri Taspen akan semakin maju dan berkontribusi maksimal baik untuk seluruh shareholders dan stakeholders. Wah Pak, saya juga penasaran banget nih Pak, terkait strategi dan challenge Bank Mandiri Taspen di tahun 2002 ini. Kira-kira target-target yang diharapkan itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Challenge yang kita hadapi di tahun 2022 ini adalah tren suku bunga yang diperkirakan akan meningkat, ya, seiring dengan mengetatnya likuiditas ke depan. Selain itu, kondisi perekonomian yang belum pulih akan mendorong perbankan untuk masuk ke segmen kredit yang lebih secure. Ya. Di segmen, terutama di segmen pensiunan seperti apa yang kita kerjakan sekarang, ya. Hal ini tentu akan membuat persaingan ke depan pasti akan menjadi semakin ketat. Jangan lupa juga bahwa resiko bisnis yang paling besar adalah resiko portofolio kredit yang tidak sehat. Portofolio yang tidak sehat dapat mendorong peningkatan biaya, khususnya biaya pencadangan, dan bisa menggerus keuntungan kita. Maka tumbuh sehat masih menjadi kunci kita untuk mempertahankan kinerja kita di tahun 2022 ini. Namun kita tetap harus optimis bahwa di tahun 2022 ini kita bersama-sama tentunya dapat melampaui target kita. Amin. Gitu ya. Nah, aspirasinya ini berat nih. Tapi kita harus optimis menghadapi itu. Karena rasa optimis itu bisa mengalahkan segalanya pada akhirnya. Apa itu targetnya? Nah, kita mau mencapai, nah ini nih, kira-kira berapa ya? Nah, kita mau mencapai 1 triliun rupiah. Ini kalau kita bandingkan pencapaian tahun 2021, artinya kita ingin tumbuh
lebih dari 50%. Nah kalau direksi saya udah nggak usah tanya, saya pengen denger Mbak Putri dan Blimade nih, siap atau tidak kita mencapai target 1 triliun di tahun ini? Kami sangat Siap, siap, Pak. Siap. Semangat dong. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap gitu ya. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin berkaitan dengan teknologi, Bapak. Di zaman yang serba digital ini, hampir seluruh aktivitas mungkin bisa dilakukan melalui dalam genggaman tangan, Bapak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Bank Mantap lakukan agar bisa senantiasa up to date terkait dengan perkembangan teknologi ke depan? Alhamdulillah ya, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan izin untuk kartu debit kita atau disebut dengan APMK. Kemudian juga diterbitkan Mantap Mobile. Sekarang kita kan Mantap Mobile, kita sekarang namanya Mamo ya. Dan cash management. Nah, untuk Mantap Mobile terus kita kembangkan fitur-fiturnya sehingga transaksi-transaksi atau kebutuhan-kebutuhan nasabah semua bisa terintegrasi di dalam aplikasi Mantap Mobile. Ya. Ngomong-ngomong, Blimade dan G Putri sudah diinstal belum tuh aplikasi Mantap Mobile-nya? Wah, kalau itu wajib, Bapak. Harus dimulai dari pegawai. Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak? Bagus. Wajib nih Pak, harus pakai dan install nih Pak ya. Biar lebih fasih juga dan lebih mudah juga untuk nawarin ke nasabah. Bagus. Memang harus dari kita dulu ya yang harus menginstall, dan teman-teman semua juga harus menginstall, dan kemudian juga kita harus nyoba itu aplikasi Mantap Mobile itu supaya dan kasih masukan kepada kami supaya lebih sempurna lagi itu Mantap Mobile-nya. Kemudian kami lagi mengembangkan juga mengintegrasikan ya sistem integrasi dengan channelnya dengan BI yang disebut dengan BI Fast ya. Dengan BI Fast itu untuk mempermudah transaksi channel yang ada di sistem kita termasuk Mantap Mobile itu. Ya. Sehingga supaya transaksi itu bisa berjalan dengan lancar dan mudah. Kosnya lebih mudah transaksi dengan menggunakan BI Fast itu. Kita juga mengembangkan digital lending serta integrasi layanan dengan Taspen yang melalui TOS, Taspen Online Service, sehingga ke depan kita proses klaimnya dana pensiun dapat menjadi lebih cepat dan memudahkan bagi nasabah kita. Di tahun 2022 kita juga masuk dalam proyek besar untuk memperbarui core banking system yang kita miliki saat ini. Harapannya ke depan pengembangan produk serta layanan berbasis teknologi dapat menjadi lebih cepat dan mudah. Nah Pak, mohon maaf nih Pak, ingin menanyakan dengan kinerja pegawai di Bank Mandiri Taspen ini, kira-kira ada kabar gembira ya Pak? Wah, ini pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu teman-teman seluruh Indonesia nih. Iya Pak, betul. Jawabannya banget. pasti ada. Ya kan? Iya Karena Pak. kinerja kita kan tahun 2021 bagus ya di tengah pandemi. Tadi udah disampaikan teman-teman direksi, profitnya tumbuh 50%. Pasti kita kasih bonus juga kepada seluruh pegawai. Pak. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan bonusnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi ada pesan. Pesennya nanti kalau dapat bonus agar dipergunakan dengan bijak ya. Jangan langsung buat belanja-belanja langsung dihabisin. Dipergunakan dengan inilah, dengan baik dan bijak ya. Dan itu mudah-mudahan membawa berkah bagi seluruh pegawai dan keluarganya. Dan harapannya nanti di tahun 2022 kita bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan bonus itu menambah motivasi untuk seluruh pegawai bisa bekerja lebih baik. Sehingga tahun 2022 akan lebih cerah buat kita semuanya. Harapannya seperti itu.
kita berdoa semoga semua harapan kita ini memang direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mencapai aspirasi yang tadi kita sudah bahas di depan. Itu kali ya untuk Mbak Putri dan Bli Made ya, kabar gembira buat kita semuanya. Amin. Bisa untuk pendidikan anak, bisa untuk menabung, bisa untuk investasi toh, gitu toh. Nah, itu. Kiranya tadi yang disampaikan Pak Dirut sudah memberikan kabar gembira, sukacita bagi kita semua ya. Dengan pencapaian kinerja yang bagus tahun 2021, nantinya akan diberikan bonus, dibayarkan bonus kepada seluruh karyawan. Mudah-mudahan di minggu ini ya Cip ya, bisa direalisasikan. Dia tadi pesan beliau dimanfaatkan dengan baik ya. Yang penting adalah kita mari bekerja dengan baik ya, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, governance-nya dijaga. Dan ini kebetulan Cip, mohon maaf ini kita sudah ngobrol agak lama ini. Jadi mungkin kita bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, bekerja lagi. Dan rekan-rekan yang paling penting adalah di tengah masifnya penyebaran Omikron, tetap jaga prokes ya. Kepada seluruh rekan-rekan yang work from office ya. Dan yang di rumah juga mengurangi aktivitas yang memang kalau tidak perlu membatasi untuk aktivitasnya. Mungkin itu ya, semangat terus, kita bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik kepada perusahaan yang kita cintai agar melebihi dari target yang ditetapkan. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan tagline kita. Tiada kata pensiun untuk berkarya.